Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Ummah Desa Wiro Ngombol, yang kami hormati Bapak Kiaman Rosadi, yang kami hormati Bapak Ibtu Suwardiono SPDI Kapolsek Kecamatan Ngombol, Pak Eko Widianto SAG Wakil Ketua Tanfidiyah MBCNU Ngombol, Akhina Fillah Bapak Ki Habib Anwar, Ketua Cabang GP Ansor Purworejo, hadir juga tokoh masyarakat dari Bruno Bapak Ki Haji Bahaudin Suril Islam dari Bruno, yang kami hormati Habib Muhammad. Saya sering lupa namanya, walaupun ini masih ada hubungan famili dengan saya. Kebetulan Mbah putrinya ini kan budinya saya. Hadirin hafidhakumullah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada pengurus cabang Ansor Purworejo yang telah memanggil saya untuk hadir di dalam pertemuan siang ini dalam acara spesial Harlah Ansor ke-87 bincang-bincang sejarah bersama. Sebenarnya kalau kita bicara sejarah Ansor, apalagi secara nasional, saya yakin semua anggota Ansor Purworejo lebih ngerti dari saya. Kenapa? Sekarang apa saja tinggal buka YouTube sudah ada. Jadi apa saja ada. Hal-hal yang bagus sampai yang paling buruk semuanya ada di YouTube. Maka untuk sejarah Ansor, apalagi sejarah nasional, berdirinya dan sebagainya, tolong nanti buka saja di YouTube, itu aja. Mas Ahil sudah saya kirim, nanti tolong di-share-share. Itu lebih lengkap. Saya akan mengisi sebagian pengalaman saya yang berkaitan dengan Ansor. Saya sejak kecil sudah sering mendengarkan ceramah almarhum Bapak Ki Haji Yasin Yusuf Blitar. Dulu pernah ceramah di alun-alun Purworejo. Saya sendiri nggak ngerti Pak Yasin ngambil dari mana. Pak Yasin itu waktu itu bilang Ansor itu singkatan anti nekolim subversif oldefus reaksioner. Itu Pak Yasin Blitar. Saya coba menirukan. Tolong nanti teman-teman Ansor buka YouTube lagi. Anti itu apa, nekolim itu apa, subversif itu apa, oldefus itu apa, reaksioner itu apa. Itu. Jadi Ansor itu Pak Yasin setelah menyingkat Banser, Barisan Ansor Serbaguna, menyingkat Ansor. Ansor niku singkatan anti nekolim subversif oldefus reaksioner. Biasanya saya kalau bicara kayak gini langsung ditepuk tangan nih biasanya. Itu biasanya. Itu. Jadi
Pak Yasin Blitar dulu di alun-alun Purworejo, sekitar tahun 67, 68. Itu saya masih kecil. Saya sejak kecil itu sudah seneng NU. Sampai saya sekolah di SD Gintungan, kebetulan gurunya itu, maaf ini kurang patek, seneng dengan NU, kepala sekolahnya. Anak-anak NU ini 8 anak dihukum. Dulu kan kalau bulan puasa libur, tapi khusus yang anak NU ini tiap hari suruh masuk. Saya tiap hari suruh menyapu SD halaman SD Gintungan 1 bulan itu. Karena saya sejak kecil sudah bicara NU, sejak kecil saya ini. Sejak saya kelas 4 SD, kelas 5 sudah bicara NU. Saya jadi nggak tahu kok saya kayak gitu. Sejak kecil saya sudah pakai topi Ansor sejak kecil. Itu saya. Ini kecintaannya saya kayak gitu. Saya jadi nggak tahu kok kayak gitu. Maka Ansor ini yang kelahiran tahun 34, tolong nanti di YouTube buka sendiri. Itu ketuanya pertama Haji Muhammad Thohir Bakri. Itu. Dulu NU itu sebelum resmi punya Ansor, GP Ansor, pernah mendirikan namanya Subhanul Waton, ada ANU, Ansor NU, ada PPNU, Persatuan Pemuda NU. Baru tahun 34 dinamakan GP Ansor. Dan nama Ansor ini atas petunjuk dawuh Simbah Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi niate ben oleh barokah sahabat Ansor. Sahabat Ansor. Kan ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, kan sahabat Nabi kan ada Al-Muhajirin, ada Al-Ansor. Al-Muhajirin yang dari Makkah, yang asli Madinah Ansor. Jadi dan Ansor itu artinya penolong. Maka saya minta anggota Ansor semuanya untuk aktif bekerja supaya punya rezeki yang lumayan bisa menolong gitu loh. Terus saya masih ingat kata-kata bapak saya dulu pernah jadi Suriah NU Cabang Purworejo. Ansor ki maknane penolong, tapi nek Ansor kok bala-bali gawe proposal, baik kuwi dudu. Kuwi dudu GP Ansor, nek sing golek pertolongan kan jenengane Mansur, GP Mansur bukan GP Ansor. Itu bapak saya dulu berkelakar kayak gitu. Wono Ansor golek dana, baik iki dudu Ansor ki Mansur ngono lho. Itu guyone bapak saya dulu. Bapak saya kan dulu Suriah Cabang. Itu. Ini saya masih ingat ini. Maka saya minta, maka Ansor Madinah kan apa kekurangan muhajir kan dicukupi gitu loh. Maka tolong Ansor arah ke situ untuk bekerja keras, betul? Ini. Kita tahu Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU sudah jadi ulama besar, masih bekerja. Mbah Hasyim Asy'ari itu santrinya sudah ribuan, itu masih bekerja buka bangunan pasar Cukir Jombang. Cukir pasarane pendak wage. Santri tebureng zaman kuno yen wage kawit esuk teng cemplong. Wage karepe Mbah Kiai ben enggal kelingan pasar yuk prei ngajine lho. Jualan apa? Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu pernah menjadi penjual tembakau, bakul Mbah Hasyim Asy'ari itu. Itu. Member nek wong NU do seneng ngerokok. Pendiri NU bakul baku. Kalau saya memang tidak merokok kecuali Ji Samsu gitu. Itu. Saya ingat pidato Mbah Ki Haji Maimun Zubair Sarang.
Ji Samsu ini, Ji ini bahasa Cina. Ji itu artinya 2, Sam itu 3, Su itu 4. Ini kan lambang rekaat sholat. Ji loro, subuh 2 rakaat. Sam telu, maghrib 3 rakaat. Su 4, zuhur, asar, isya. Rokok we ngandani sholat jajal nih gitu. Saya dulu sudah tidak merokok 4 tahun. 4 tahun orang ngerokok. Oleh mertua saya didawi ngerokok kowe. Kata mertua saya, Mbah Sirat Payaman Wali, kuwi nek ana wong lanang ra ngerokok, dawi ngerokok karo ngendika, ngerokok ndak kakean mangan ngono lho. Itu Mbah Sirat Payaman Waliullah. Maka ketika muktamar NU di Magelang itu, di tengah-tengah muktamar Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, Mbah Kiai Haji Bisri Samsuri berkunjung ke pondok pesantren Payaman, ke tempat Mbah Sirat. Mbah Sirat masyhur seorang waliullah. Beliau mursyid tarekat Syadziliyah. Mbah Bisri niku teng Payaman waktu sholat zuhur, kaget. Jarene kundang Romagung Payaman Wali. Kok teng Payaman niku jamaah sholat zuhur, lanang wedok ki ora nggo aling-aling, gak pakai satir. Mung dibatesi nganggo kenteng, nganggo tambang ngono lho. Sing wedok nang lor, sing lanang kidul, tanpa satir. Dadi sing lanang eruh sing wedok eruh sing lanang. Jamaah kayak gitu Payaman itu. Mbah Bisri cuma batin, nggak terucap. Jari Romo Agung Wali kok jamaah ranggo aling-aling. Mbok ora diucapno nemung dibatin. Lah Mbah Sirat ki dibatin ngerti langsung Kiai Bisri dicungi kan Mbah Sirat. Kiai Bisri dicungi langsung. Kiai Bisri lain jawab diplomasi Mbah Sirat. Kiai Bisri jaran ki senajan kumpul nek ora berik lak ora apa-apa ngono ki lho. Mau asal aja cocok berik lho. Itu. Mbah Sirat Payaman itu lucunya Mbah Sirat ini malah pernah Mbah Sirat Waliullah diundang. Ini lucu tapi kalau bisa tolong tidak direkam dulu, tapi perlu sampean tahu gitu loh. Tolong kalau dihentikan dulu sebentar saja ya.
Jawa Tengah cuma Mbah Sirat sama Mbah Kiai Asnawi Kudus. Itu waktu itu. Sekarang mau balik kan luar biasa. Niki. Biyen niku kula se alit sing pidato hebat tak nembe kalih. Mbah Bisri Mustafa Rembang mungkin ajeng Pak Kiai Muhdi Perembun. Namung ngoten niku biyen kula sik kalingan. Niki. Jarang orang berpidato, pandai berpidato dulu. Sekarang sudah banyak sekali. Niki. Kak Ansor, saya pesan pertama semua anggota Ansor untuk tetap bekerja keras, khidmah ke NU, tapi juga kudu nyambut gawe. Wong Mbah Hasyim Asy'ari bakul napa? Bakul baku. Mula kula mbiyen jaman teng pondok, gandeng cah pondok ki nek bar madang yuk do ngerokok. Ada santri yang bikin syair. Syairnya itu berisi sehabis makan ngerokok, separuh pakai bahasa Arab, separuh pakai bahasa Jawa. Yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Boleh ditirukan. Yang bagi ba'dal yang bagi prayoga ba'dal akli dalam sakwise mangan opo anta adada yang to udut sapa sira. Yang bagi ba'dal akli anta adada gudang garam auji samsu juga bisa. Itu. Santri ki pinter-pinter gawe syair. Maka Mbah Hasyim Asy'ari juga mengacu kepada Nabi. Nabi 11 tahun mengembala kambing. Nabi enggak malu sebagai pengembala. Nyambut gawe kok main gengsi, malah sendet rezekine, betul? Nabi 11 tahun pengembala kambing. 16 tahun Nabi pedagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga, bahkan Nabi jualan alat-alat dapur. Nabi enggak malu sebagai pedagang. Maka Nabi 16 tahun sebagai pedagang, dalam usia 25 tahun ekonomi sudah tertata. Nabi selangkung tahun dados manten, gandeng wis sugih, ekonomi tertata. Nabi dados manten mahare ora sithik, sap unta kalih dosa. Unta siji sakniki 40 juta, 800 juta. Nabi dadi manten mahare mas kawine 800 juta. Sementara akulan kowe cukup seperangkat alat sholat tunai jajal niku lho. Sah ngono iki lho. Ngoten niku. Harus bekerja keras. Saya masih ingat ketika saya masih kecil kula nu kadang nderek bapak kula kulaan teng pasar Johar Semarang. Kulaan teng pasar Yaik Semarang. Ngoten. Maka saya minta Ansor aktif di NU di Ansor tetap juga aktif bekerja. Ngoten niku. Niki. Supaya betul-betul jadi GP Ansor bukan GP apa tadi? Mansur. Dan ini amanat juga. Anda sebagai Ansor, ingatlah saya waktu kecil sudah hafal syair karya Shauki Bek. Ada syair wa aba unal asadu fi kulli ma'rokin mata ghabatil asadu qomat fuhuduha. Nenek moyang kita dulu adalah singa-singa di setiap medan perjuangan. Maka ketika singa-singa tua telah tiada, muncul singa muda sebagai gantinya. Begitu. Biasanya saya kalau ceramah kayak gini ada tepuk tangan biasa. Maka Anda sebagai singa-singa muda. Betul? Nenek moyang kita dulu adalah singa-singa di setiap medan perjuangan. Wa aba unal asadu wa aba una utawi mbah-mbahe dhewe iku al asadu pira-pira macan.
fi kulli ma'arakin ing dalam setiap medan perjuangan. Idza ghabat ing dalam nalikane sedo sapa al asadu macan-macan komat mongko jumenengi ganti apa fuhuduha niku. Apa? Putra-putrane anak macan jenengane apa? Napa? 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 Hah? Gogor. Anak macan jenenge apa? Gogor. Nek wedhus cilik napa? Ora, wedhus kuriman. Lah nek anak wedhus ki cemping lho beda. Ngono kuwi. Lah nek anak wedhus lah kuwi ngono. Wedhus cilik wedhus kuriman sing cerdas ngono ki lho. Ngono kuwi beda meneh. Loh ini saya juga didikan Ansor. Kurang saya itu tamat Lirboyo tahun 76, terus saya kuliah di Tribakti cuma 2 tahun, saya ditarik menjadi pengurus Ansor Kota Madya Kediri bagian penerangan dan dakwah. Jadi saya sejak kecil aktif di NU di berbagai elemen. Jadi ketuane Ansor nalika semanten Kota Madya Kediri Al Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar yang sekarang wakil Rois Suriah NU Jawa Timur merangkap wakil ketua MUI Indonesia. Niku. Kula ditarik. Kula nggih teng PMI menjadi komisariat Fakultas Syariah Tribakti Kediri. Wonten nalika semanten. Wangsul kula teng Tribakti dereng sempat tamat, wong bapak gerah, kula dawuhi wangsul teng griya njuk kula dijaluk penasihat Ibnu Cabang Purworejo, lajeng ngerangkep Rois Suriah NU Kecamatan Gebang. Masih dalam usia 29 tahun sudah Suriah MBC saya itu. Karena kita punya itu falsafah qomat fuhuduha. Tapi saya dadi Rois Suriah bukan karena mampu, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pinter, tapi karena korban ketidaksanggupan yang lain. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Yang lain sudah banyak. Itu. Dan saya jadi Suriah itu, saya sering sampaikan di depan teman-teman alumni Pondok Lirboyo, saya bilang, Lirboyo ki apa meneh kok mas sayai, pemeneh dzurriyai, mustahil kewe dongane mandi. Waktu saya di Lirboyo, mustahik saya almarhum Bapak Ki Abdul Manap Fanani, Petuk, niku bisanipun Bapak Ki Haji Abdullah Kafabi. Lirboyo niku nek saben Senin esuk niku apa jenengane tamrinan. Jam kedua musafahah, diskusi antar kelas ngoten niku. Lah kula kelas bagian B, Pak Manap niku nek manggil kula ora tau muni halwani. Pak Manap menawi nyeluk kula mboten tau muni halwani. Li nyebut piye? Piye Suryahe bagian B ngono. Dadi Suryah tenan niku lho. Itu dongane guru. Dongane guru Pak Manap. Piye Suryahe bagian B? Wong saya menjadi Rois Am selama 4 tahun di Lirboyo ini. 4 tahun saya dari Amriti sampai Johar Maknun. Jadi pengalaman berdiskusi perkara jalan cilik karo apa mau? Apa? Jalan cilik karo apa jenengane mau? Wedhus cilik karo cempek wis kat biyen ngerti. Ngono kuwi. Ini. Maka tolong itu dipegangi. Kalau nenek moyang kita enggak ada, tampillah kita sebagai penggantinya. Maka jangan sepi bergerak. Saya ingat pidato Mbah Wahab. Tolong nanti kalau isi pidato saya tidak urut, tolong diurutkan sendiri. Karena sudah kader semua kok itu. Kader itu berbeda dengan kater. Nah, itu masalah itu. Betul? Itu. Saya nyontoh Gusmus kalau pidato nggak pernah urut. Gusmus bilang, tolong diurutkan sendiri. Saya juga nyontoh Gusmus. Beliau kan senior saya di Lirboyo itu. Gitu. Jadi sampai apa tadi ya? Kader.
Ini saya ingat pidato Mbah Wahab tahun 71. Hendaknya pengurus Nahdlatul Ulama adalah diutamakan pengurus yang berjenjang. Itu kata Mbah Wahab. Tolong. NU ini akan lebih nyaman kalau dipimpin oleh pengurus yang berjenjang. Pernah jadi pengurus ranting, pernah anak cabang, kemudian wilayah dan seterusnya. Enggak tiba-tiba jadi PB gitu, enggak. Kalau tiba-tiba jadi PB itu pasti banyak kebijakan yang dia belum pengalaman di tingkat desa, sehingga pengurus tingkat bawah itu kerep benek-benek ke kalimatnya gitu loh. Itu contoh pengurus yang berjenjang almarhum Bapak Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Itu berjenjang. Pak Saifuddin itu orang Banyumas tapi karirnya dari Purworejo, begitu. Dulu tokoh Ansor Purworejo. Dulu ada tokoh Ansor Purworejo dua. Satu, Pak Saifuddin Zuhri, asli Sukaraja. Dua, DRS Haji Rahmat Mulyo Miseno, mantan Menteri Perdagangan yang masih keturunan Ki Ageng Gagak Pranolo. Dua orang tokoh Ansor Purworejo ini ceritanya berebut kepingin jadi menantunya Haji Dahlan Balidono. Bayi Haikal. Haikal teko ora Haikal. Ngono kuwi itu. Dua tokoh Ansor itu berebut. Akhirnya yang jadi menantunya Haji Dahlan Pak Saifuddin Zuhri. Terus Pak Rahmat Mulyo Miseno gampange rada isin apa piye rada. Terus akhirnya pindah dari Purworejo ke Surabaya. Meniti karir dari Surabaya. Di Surabaya dimong dening Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Akhirnya jadi apa? Jadi ekonom NU pertama di Indonesia Pak Rahmat Mulyo Miseno, orang Solo Tiang. Itu. Yang dulu jadi Menteri Perdagangan pernah punya PP 10. Chinese nggak boleh punya HM di tingkat kecamatan. Itu yang bikin orang Purworejo, Pak Rahmat Mulyo Miseno. Orang NU. Itu. Nah, Pak Rahmat meniti karir dari Surabaya, terus jadi tokoh di Surabaya, jadi kaya. Kalau Anda ke Surabaya, TV 9 Surabaya, itu tanahnya itu wakafe Pak Rahmat Mulyo Miseno. Maka kenapa saya sering muncul di TV 9? Ketika saya di TV 9 saya bilang, ini TV 9 itu tanahnya yang wakaf orang Purworejo. Dulu kan untuk kantor PWNU Jawa Timur, sekarang untuk TV 9. Namanya Pak Rahmat Mulyo yang wakaf. Akhirnya Pak Saifuddin di Purworejo jadi tokoh Ansor, karena dia orang pinter ditarik menjadi konsul NU kedua. Dulu belum ada PWNU, cabang, konsul, terus PB gitu. Dulu belum ada PW. Cabang, konsul, Pak Saifuddin inilah konsul NU kedua. Dari konsul menjadi sekjen PBNU terus Menteri Agama. Setelah di Jakarta ketemu Pak Rahmat. Pak Rahmat jadi Menteri Perdagangan, Pak Saifuddin jadi Menteri Agama. Semuanya mau mengani Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah ini era lahirnya NU, tiang paling kangelan. Melayu-melayu sampai Makassar, sampai Sumatera, biaya sendiri Mbah Wahab itu untuk mengkondisikan berdirinya Nahdlatul Ulama. Biaya piyambak, tekan Sumatera, tekan Kalimantan, sampai Sulawesi, sampai menemui bapaknya sampai menemui bapaknya Pak Yusuf Kala, Pak Haji Kala. Mbah Wahab langsung ini. Juga ke Purworejo Mbah Wahab itu. Terus ke Kutoarjo di Pringgowijayan dulu Mbah Wahab itu, menurut sejarah.
Saya nggak tahu persis, kata di pengajian. Mbah Wahab itu orang hebat, itu. Mbah Wahab ki tokoh NU ada dua, ono sing kaya Mbah Wahab, garwa ping 16. Neng ono sing kaya Mbah Hasim, garwane siji terus Mbah Hasim. Mau pilih silakan, terserah pilih yang mana. Apa madhabe Mbah Wahab, apa madhabe Mbah Hasim. Mbah Hasim ki nate badhe garwa malih niku garwane iki Mbah Hasim isih sare dibondo sak awak ngono karo garwane. Ora iso apa-apa ngono. Berbeda dengan Mbah Wahab. Mbah Wahab nganti bekas garwane we lali kok. Teng sepur wonten tiyang nggo tas kangelan. Mbah Wahab melu gawake. Yai, kula rak riyen garwane jenengan Yai ngono. Mbah Wahab itu. Itu. Sampai putune mondok tambah berasa ora preso Mbah Wahab. Mbah Wahab itu orangnya hebat. Yang menciptakan lagu Yalal Waton. Itu Mbah Wahab. Indonesia belum merdeka, Mbah Wahab sudah ngendika Indonesia tanah airku. Cuma pakai bahasa Arab, pakai lagu Indonesia biladi. Tahun 26 pun ngendika ngono. Indonesia merdeka kan 45, tapi tahun 26 Mbah Wahab wis ngendika Indonesia tanah airku. Cuma pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia dibledik-bledik londo niku lho. Nganggo bahasa Arab, pakai lagu Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu mayyatika yauman Tommy hayal kohimama. Lagune asli Mbah Wahab ngono. Sekarang lagunya era modern dulu. Lagu Sherlock, lagune YouTube gitu. Itu. Dulu lagunya gitu. Indonesia biladi, Indonesia tanah airku. Orang Melayu mengatakan tanah air beta. Maka Ismail Marzuki bikin lagu Indonesia tanah air beta. Ayo pusaka. Tolong nanti sampai di sana ngacung kabeh ngono ki lho. Di sana kok ngene, ya ora sportif. Mana? Sana gitu di sana kok ngene. Pokoknya kok tekan di sana ngacung kabeh ngono. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Ayo di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sajek jumblek saiki lho ngecungi aku lho. Sajek jumblek saiki ngecungi aku. Bangsor kendel-kendel wani ngecungi kula. Nang wero ngecungi aku. Loh. Indonesia itu di sini apa di sana? Loh. Yang tegas dong, Ansor kok. Ayo. Di sana. Enggak di sini. Loh. Lokasi dekat disebut kayak jauh boleh dengan niat takzim, hormat, tata krama. Allah kasih contoh dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Dzalikal kitabula raiba fi." Quran itu kan dekat, tapi Allah berfirman kayak jauh. Dzalika kala isim isyarah ngunggu nuduhno barang adoh. Lho nek cedak kan ora dzalika ning dzaka. Kenapa Allah enggak berfirman dzakal Quran tapi dzalika? Sayangi jenengan dzaka ya ora ngerti, dzalika ya ora ngerti, biyen ra mondok. Lho. Ngerti ini dakar. Panjenenganipun ngono.
Maka Ismail Marzuki enggak namanya itu. Balaghah. Itu. Ismail Marzuki. Enggak salah. Allah kasih contoh, dzalikal kitabul la raiba fihi. Yo nek cedhak lagu dene hadzal kitabu la raiba fihi. Tapi Allah enggak hadza tapi dzalika, ngoten niku. Mula pripun carane putra-putra jenengan diarahkan ke pondok pesantren. Ngoten niku. Dulu ada tokoh pendidikan nasional, almarhum Dr. Douwes Dekker. Siapa itu Douwes Dekker? Multatuli Setiabudi, mereka yang belajar sejarah semuanya kenal. Dr. Douwes Dekker ini seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah, merubah mindset, gitu. Berubah pikirannya. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia, bahkan kadang-kadang semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Siapa? Dr. Douwes Dekker ini londo. Bahkan akhirnya setelah kenal kiai, kenal ulama, Dr. Douwes Dekker mengatakan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. 100 untuk regu A. Kalau wingi ngaji teng Gembong Pating nggih dikeploki ngoten niku. Alhamdulillah. Jadi bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada pesantren. Itu. Pendapat Douwes Dekker ini bukan alumni pesantren. Kalau berpendapat semacam itu kayak saya yang pernah di pesantren, atau mungkin Mas Ahil, Pak Habib, kula sing tau nang pondok lan duwe pondok, nek berpendapat ngono mbok menawa ana wong sing ngono, alah padune mayok-mayokna pondoke ngono lho. Tapi nek sing kondok orang luar pesantren ini objektif, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas kepesantrenan. Ini apa adanya. Kata kitab Alfiyah, domirnya ala ma huwa lahu, bukan ala ghairi ma huwa lahu. Pendapat Douwes Dekker diperkuat oleh almarhum Ki Hajar Dewantara. Ketika saya di Pondok Lirboyo, saya masih waktu itu dalam usia kurang lebih 19 tahun. Saya dengar pidatonya tokoh NU Jawa Timur, almarhum Bapak Kiai Haji Imron Hamzah, waktu itu Katib Suriah NU wilayah Jawa Timur. Apa kata Pak Imron? Pak Imron Hamzah mengatakan, Ki Hajar Dewantara punya pendapat, pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren, kata Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara. Ini pendapat Ki Hajar Dewantara diperkuat oleh almarhum Dr. Sujat Moko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Satu-satunya orang Indonesia yang pernah jadi rektor PBB adalah Pak Jatmoko. Pak Jatmoko pernah dalam sebuah seminar mengatakan, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Apa yang modern? Manajemen, tata organisasi. Tulisannya mana gemenet. Macam manajemen. Mana gemenet. Manajemen. Kancane mana gimin. Kancane mana gimun. Kancane mana giman. Itu. Yang modern apa? Tata organisasi. Ono dini anggone ngaji tetap pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal. Pak Yai badhe mucal ngaji, badhe mucal jurumiyah. Dereng wani mulang yen durung hadiah Fatihah karo sing ngarang kitab jurumiyah. Kitab jurumiyah niku sing ngarang Syekh Ahmad As-Sonhaji. Syekh Ahmad As-Sonhaji selesai mengarang kitab jurumiyah, kitab itu ia buang ke laut.
Mbuh nang jedis, mbuh nang tidak paham lho. Kitab diguang nang laut sambil mbuang kitab ngendika yen pancen kitab iki arep manfaat senajan tak guang lak balik nang kamarku dhewe. Kondur nang dalem kaget kitab sing diguang nang segara wis gembletak nang dhuwur meja nang kamare. Kitab diguang balik dhewe sementara kitabe aku lan kowe rasa nunggu diguang do ilang karepe dhewe ora tau diwaca kok senengane WA karo Sherlock lah. Ngoten niku. Ngoten niku. Dadi Pak Yai dereng wantun mucal, menawi dereng hadiah Fatihah karo sing aran kitab. Dan di pesantren itu saya tadi ngaji di hataman pondok di Kretek Gundang. Pak Yai ini arep mulang ngaji, di hati sudah dipasang. Ini tuntunan dari guru saya, pasang nang hati. Anal qori Allahul hadi. Saya sebatas membacakan. Allah lah yang ngasih petunjuk. Ojo mentang-mentang dari guru rumangsa menehi pitutuh halah kayaknya aku ora ndudui, ora ngerti kaya ora coba ngono kuwi lho. Sing ndudui tetap Gusti Allah. Gitu. Dengan ngajar dengan tawadhu, ilmu masuk ke hati. Kalau ngajar pakai sombong, ilmu nggak masuk ke hati, cuma singgah di otak. Kalaupun cerdas, cuma bikin ngotaki teman saja. Bukan hati. Inilah ilmu pesantren. Maka teman-teman Ansor ini, apalagi ketuanya dari pesantren, Pak Habib. Saya kenal baik sama Bapak Pak Habib. Saya bareng-bareng membina pengajian dulu di Selapanan Senen. Asale mbiyen Senen Wage, asale Senen Wage. Yuk dirubah Senen Kliwon ngoten niku. Seperti Mas Ahil itu mbahe Pak Yai Mas Kuri kula nggih bareng-bareng ngaji teng pundi-pundi ngoten niku. Maka ini sebagian sejarah Ansor yang saya tahu. Dulu waktu saya kecil Ansor Purworejo itu ketuanya Bapak Haji Hamid Nur Balidono. Haji Hamid Nur. Jadi waktu sekitar menjelang dan sudah Gestapo itu ketuanya Pak Hamid Nur. Dan saya tahu dulu ketika rame-ramenya Gestapo ini Gestapo PKI Purworejo sudah bikin lubang buaya di Dusun Gamblok Desa Balidono. Ini saya informasi dari almarhum Pak Haji Mukhtasor Banser asli Bruno yang sudah wafat sekarang tinggal di Batang. Sudah bikin lubang buaya di mana? Gamblok Balidono. Target yang harus dibunuh 3 kiai dan semuanya tokoh tarekoh. Kiai Sulaiman Sindurjan, Kiai Jamil Ngemplak, dan Kiai Haji Nawawi Berjan. Target yang harus dibunuh. Kula kiai-kiai nek bengi zaman semonten mboten nate sare. Kula kelingan kula sik cilik Banser Bruno karo Winong nek bengi niku ngamanke nang Berjan. Mergo mbiyen batalion sing lor nika BTC mbiyen 70%. Batalion lor niku mbiyen 70% PKI. Dan dimnya dulu PKI Letkol Sudibyo. Ngoten niku. Nggerembengi tentara BTC niku alasane latihan. Ning ajeng nyulik bapak kula Mbah Nawawi, bapak nek bengi sare nang pinggir kali kon wetan kae ditunggui Banser loro. Selamat. Jadi Banser sejak dulu itu apa jenengane khidmah karo kiai. Itu Banser. Barisan Ansor Serbaguna. Serbaguna ki apa-apa bisa niku lho. Ngawal kiai ya bisa, adol bakso ya bisa niku lho. Dadi apa bisa, sing penting halal, ndak apa-apa. Betul? Ngoten yang penting halal. Ngoten niku. Wong Mbah Hasyim Asy'ari bakul napa? Mbahku ora apa-apa sing penting halal. Niki. Yen halal atine padang. Nyambut gawe kok ora halal, ruwet pikirane nggih mboten niki lho. Ngoten niku. Nek halal padang atine. Ngoten niku. Ini. Saya masih ingat dulu pelatihan Ansor Ranting Desa Ngloning. Niku sing ngelantik Pak Ripto almarhum Bapak siapa? Adia. Pak
Sofyanur, Pak Ripto karo Pak Muhtarom SM sing terakhir lenggah nang Brengkelan yuk teng Cangker, yuk teng Meranti ini lho. Niku ngelantik Ansor dumugi Ngluning, dumugi sak lor Ngluning bangsa niki wetengen Ngeliangan Girjo niku. Niku ngepitontel saka Purworejo niku. Pitontel tiang kali niku ngelantik Ansor nang Ngluning kula sik kalingan. Niki kangelane wong biyen. NU cabang Purworejo pernah dapat undangan menghadiri pembukaan konferensi NU cabang Wonosobo. Berangkatlah 4 orang kiai dari Purworejo. Kiai sekawan kalau wau numpak pitontel boncengan Purworejo Wonosobo. Siapa 4 kiai itu? Mbah Nawawi Merjan, Mbah Jamil Budi niko Ngemplak, Pak Solihun Balidono, Pak Kiai Damiri Pongangan, 4 ini. Ini sejarah kaya ngoten niku. Tapi sejarah ngoten niki nuwun sewu jarang diungkap. Nggih mboten niki lho. Jarang diungkap niki. Kita ngerti ngoten Pak. Kiprah kita itu belum seberapa dibanding tokoh-tokoh tempo dulu. Ngoten niku. Mula tak suwun Ansor mlaku terus sak mampune lah nggih mboten. Adakan kegiatan. Maka namanya Nahdlatul Ulama. Pakai tak mubalaghah, bukan Nuhudul Ulama. Tapi Nahdlatul ada tak mubalaghah artinya senantiasa bergerak, bukan kadang-kadang itu. Gitu. Tak sayangnya jenengan mubalaghah ora ngerti mbiyen ra mondok nggih mboten lho. Piye carane putrane dawuh mondok ben ngerti. Justru diperdebatkan namanya ada yang usul Nahdlatul Muslimin, ada yang usul Nuhudul Ulama, ada yang usul Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini yang usul Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz itu. Kenapa kebangkitan para ulama? Karena kesepakatan para ulama dijamin kebenarannya. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin kebenarannya, begitu. Maka hadis la tajtami'u ummati alat dolalah itu membuang mudhof. La tajtami'u ummati alat dolalah ay la tajtami'u ulama'u ummati alat dolalah. Itu kesepakatan ulamanya umatku tidak mungkin menyesatkan, itu sabda Nabi. Logikanya, natijanya kalau kesepakatan umatku masih mungkin menyesatkan, maka yang kita ikuti bukan kesepakatan umat Islam, tapi kesepakatan ulamanya umat Islam. Yang kita ikuti begitu. Ini, benar tadi Pak Habib sudah katakan kita menghadapi aliran radikal, betul? Sekarang kita harus hati-hati, ada orang-orang, ada para kiai, para ulama, yang wawasan fikihnya sependapat dengan kita, tapi wawasan kenegaraannya tidak sependapat dengan kita. Itu ada. Hati-hati. Fikihnya sejalan dengan kita, madzhabul arba'ah, tapi watoniyahnya enggak sejalan dengan kita. Hati-hati. Ansor harus cerdas loh. Itu ada di berbagai tempat itu. Ya mereka nyanyi al-paton segala mereka itu. Hati-hati kita. Sekali lagi fikihnya sependapat dengan kita, tapi ya wawasan kebangsaannya enggak sependapat dengan kita. Kalau kita kan Pancasila sudah final, maka tahun 83 Mbah Ahmad Siddiq dalam Munas NU di Situbondo, saya hadir, saya dengar sendiri Mbah Ahmad Siddiq mengatakan Pancasila adalah upaya final dalam melaksanakan syariat Islam. Tolong dipegangi ini. Upaya final. Kenapa? Sudah konsensus. Umat Islam kan berpijak pada pertama ayat Al-Quran, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Pertama. 2 hadis al muslimuna ala surutihim. Ini 2 pijakan ini yang kita bagaimanapun jangan sampai ada ikhtiar upaya untuk mengganti Pancasila. Itu upaya final ini. Nah, Ansor termasuk Bansri dan sebagainya, tolong ini
betul-betul diamalkan dan jangan sampai sedikit pun ada kemamangan dengan Nahdlatul Ulama. Tentu kalau ada kekurangannya harus saling mengingatkan, betul? Saling mengingatkan. Saya ingat pidato Mbah Ali Maksum Krapyak ketika beliau menjadi Rais Am. 4 hal harus dimiliki oleh warga NU termasuk gerakan pemuda Ansor. Pertama, kata Mbah Ali Maksum, yaitu pertama adalah al-ma'rifatu bi Nahdlatil Ulama. Yang kedua, as-siqatu bi Nahdlatil Ulama. Yang ketiga, al-jihadu fi Nahdlatil Ulama. Yang keempat, as-sabru fi Nahdlatil Ulama. Pertama, ngerti NU, mahuwa NU ama adro kama NU kudu ngerti. NU adalah kumpulan para ulama dan pengikutnya. Saham terbesar di sini ulama, ini saham terbesar. Yang kedua, as-siqatu bi Nahdlatil Ulama. Percaya dengan NU dengan segala keputusannya. Jangan ragu-ragu dengan putusan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, al-jihadu fi Nahdlatil Ulama. Berjuang di NU yang masih muda di NU lewat Ansor, betul? Lewat Banser, Ibnu. Kula niku tahu dadi ketua Ibnu ranting PGA Ma'arif Berjan Purworejo. Dalam usia 14 tahun ketua Ibnu kula nate. Sing urung tahu les bumi pokoknya aku. Saya ketua Ibnu pernah ranting Ansor Kota Madya Kediri ketika Ki Haji Nur Muhammad Iskandar bikin Kopontren, saya wakil ketua Kopontren se-Indonesia. Saya pernah jadi pengurus pusat RMI Musaid Jawa Tengah Selatan. Di RMI ada pengurus pusat namanya Musaid, tiap provinsi ada 2. Musaid Jawa Tengah pertama Ki Haji Abdul Hamid Baidowi Lasem, Musaid kedua saya. Musaid Jawa Timur Ki Haji Mahfud Anwar Jombang, kedua Ki Haji Mas Duki Fadli Bangkalan, sudah meninggal. Musaid Jawa Timur Kiai Fuad Hasim dan Kiai Ibnu Ubaidillah. Mertuanya Gus Yasin wakil gubernur. Itu Musaid Jawa Barat. Saya Musaid Jawa Tengah waktu itu. Di LDNU pun saya pernah jadi penasihat LDNU pusat. Ketika LDNU dipimpin oleh Ki Haji Nuril Huda dari Lampung, saya diminta menjadi penasihatnya. Nah sekarang saya di pusat diminta menjadi penasihat pencak silat Pagar Nusa sampai sekarang. Waktu kongres Pagar Nusa di Lombok, saya ditelepon oleh ketuanya waktu itu, ketuanya Fuad Anwar dari Kediri. Nelpon saya sama Pak Hasyim Muzadi, sepeninggal Pak Kiai Muhaiminan Paraan. Ini Kiai menghendaki sampan jadi penasihat Pagar Nusa sebagai gantinya Kiai Muhaiminan Paraan. Saya bilang, loh kalau Kiai Muhaiminan layak, beliau kan pandai silat. Kalau saya kan nggak bisa silat, paling silat lidah saya loh. Gitu, paling silat lidah. Nggak, tapi ini Kiai menghendaki sampan jadi penasihat. Ya monggo lah dengan aku. Gitu. Maka sampai sekarang saya kalau ngaji sampai Batam, Kalimantan, Pagar Nusa siap ngiringi aku di samping Banser dulu. Ke Batam, kemana-mana. Hari kemarin saya di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto nomor 8 Jakarta. Saya ketemu dengan sana ada Pak Marsudi Zuhud dan orang-orang PBNU banyak, termasuk Pak Menteri Dalam Negeri Pak siapa? Cahyo. Kemarin ketemu saya di Bidakara. Pagi jam 8 berangkat dari Kulon Progo, ketemu di jalan setengah 12, ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya menyempatkan ziarah di makam Habib Kuncung di Condet. Terus pulang jam 4 sore, terus sampai turun Jogja jam 5, terus langsung ngaji wonten ing Mantingan ngeluar. Terus saya enggak terus ngoten di sini. Jarang sekali di rumah ngoten niku. Ya untung istri saya itu tahu kondisi saya kayak gitu. Tapi tetap PKI.
Betul. Itu. Betul. Ini supaya kita tahu. Yang terakhir keempat, as-sabru fi nahdlatil ulama. Harus sabar di dalam nahdlatul ulama. Maka saya minta kita kalau dakwah yang cantik, walaupun maaf yang mengintai kita ini ugal-ugalan, brutal, enggak cantik, kita jangan ikut tidak cantik. Begitu kerasnya Fir'aun kepada Nabi Musa, Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk bersikap lemah lembut kepada Fir'aun. Coba kita lihat. Allah bilang sama Nabi Musa, idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qaulan layyina. Firman Allah, wahai Musa dan Harun, pergilah dekati Fir'aun. Fa innahu tagha, ia itu lacut tagha. Walaupun begitu Allah berpesan, faqula lahu qaulan layyina. Bicaralah sama Fir'aun qaulan layyina, dengan ucapan yang lemah lembut yang halus. Maka kita walaupun kita sudah yakin kebenarannya, nuwun sewu, tetap kudu cantik yang berdakwah, betul? Ini pesan Allah pada Nabi Musa alaihis. Ini kalau ada teman kita yang dakwahnya kurang cantik, tolong diingatkan yang cantik itu. Ini pegangi, faqula lahu qaulan layyina, cantik. Kiai punya kebijaksanaan. Saya ingat dulu Mbah Khudori Tegalrejo niku. Wonten masyarakat pas panen. Duitnya akeh. Sebagian pingin bangun masjid. Sebagian pingin tuku gamelan. Ribut nang masjid wae ora, tuku gamelan sik, masjid sik, gamelan. Terus sowan Mbah Khudori Tegalrejo. Niki dos pundi Mbah Kiai niki do panen gadah arta. Sing niki karepe tuku gamelan wayang, niki karepe masjid. Saene dos pundi? Mbah Khudori sangat bijaksana, ngerti anglahe desa kono. Mbah Khudori ngendika tuku gamelan sik wae, malah kaya ngono Mbah Khudori niku lho. Artinya Kiai kudu ngerti anglahe wong desa, aja diukur nggo pikirane dhewe. Betul? Itu pesan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah wonten tiang Boyolali. Tiang Boyolali ahli adu jago nang Gombong. Tukang teledekan sak kumplite. Tukang totoan sak kumplite. Sowan Mbah Mat Watu Congol. Wong duwite akeh matur, Mbah Mat, kula gadah harta, kula kepingin kaji ning kula dereng ajeng salat ngono lho. Dos pundi Mbah Mat? Ya ora apa-apa wis kaji sik. Ning kula nek kan salat kula dereng purun lho Mbah Mat. Ora apa-apa wis. Ora ono syaratnya kaji kudu salat sik lho. Sekono daftar kaji. Ngono. Daftar kaji. Ngono kuwi. Pas tengah-tengah manasik kancane salat ora melu salat dekne lho. Darar lho, ora salat kowe. Aku ora salat, sing penting kaji kok. Itu hebatnya Mbah Mat, ngono kuwi. Ngerti angkele wong ngono kuwi. Terus kaji gelombang pertama teng Madinah. Mangkat kaji dereng salat, tekan Madinah let rong dina, nangis guguk pengin bisa salat ayo. Njaluk warah salat, terus gelem salat. Bali kaji sregep salat, nantang wong sak desa. Ayo masjidnya dibangun, engko sing separo aku sing biayani. Sing salat dhisik kalah ning amal ayo. Wong ki ra mesti. Kadang-kadang nek wong ora jembar cukup kaji, salat sik sing penting. Ngono ki ngono kuwi. Lah, mulane Syekh Abdul Qadir ngendika, kowe iki nek nang masyarakat adep ana nggo welas asihmu, aja gugup diadepi nggo ngilmumu. Syekh Abdul Qadir ngendika ya ngoten niku. Kudu ngerti angkle. Masyarakat ngombol berbeda karo bener, betul? Angkle beda. Beda karo mburno, beda. Ngoten niku.
Jangan pukul rata niku. Dan inilah ahlus sunnah wal ada fleksibilitas dalam berdakwah ngoten niku. Ngoten niki. Kadose namung ngoten Pak Habib mangke dangun kula tukang pidato ora laren-laren niku lho. Ngeten mawon sing penting niki karo kaitane nyambut gawe nggih. Niki jenengan cepengi Simbah Ki Haji Dalhar bin Abdurrahman Watu Congol menika ngarang kitab namanipun Tanwirul Ma'ali. Di situ Mbah Dalhar mengatakan sing sapa wonge kepingin saben dina ora bakal sepi saka rejeki menjelang waktu maghrib bacalah surat Al-Falaq 7 kali. Ning tetep kerja. Niku Al-Falaq pinten 7 kali niki monggo niki sing ngendika Mbah Dalhar teng kitab napa Tanwirul Ma'ali ngoten niku. Nah, 2 yang berkaitan dengan pembangunan pamane Ansor kepingin gawe kantor napa niku tolong bacalah akhir surat Yasin 2 ayat 7 kali habis sholat subuh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ngoten niku. Akhir surat napa? Yasin. Insyaallah kalih menika ning tetep kerja nggih mboten niku. Niki diwaca terus sing wau Al-Falaq menjelang salat bukan menjelang sholat maghrib, menjelang waktu maghrib sekitar 5:30 jam 5:15 diwaca. Diwaca surat Al-Falaq. Ba'da subuh akhir surat Yasin 2 ayat. Nah, untuk anak-anak muda Ansor menghadapi organisasi pemuda yang lain, kula riyin pun matur kali Pak Habib kali Gus Ahil. Tolong Ansor baca setiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa nikman nasir ping 119 dicicil kenging kalih melampah kenging kalih nyupir nggih kenging niki gamane Nabi Ibrahim alaihis nek ngadepi Raja Namrud mergo Ansor ki saya maju kuwi sing ora seneng tetep ana wae nggih mboten niku lho. Lah ini hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa nikman nasir ping pinten 119. Kalau seandainya menghadapi yang gawat 450 setiap hari bisa dicicil. Hasbunallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa nikman nasir. Kita patut bersyukur karena ketua kita menjadi menteri agama. Gus Yakut niku dilantik dinten Rebo malam Jumat jam 1:30 nelpon kula ngoten niku lho Gus Yakut. Kula sik nang Sarean Bulus. Kan ketika Gus Yakut dilantik hari Rebo pagi, kula malam Selasa ngaji teng Sedan Rembang. 40 hari peringatan Kiai Haji Muzaki Mawardi Rembang ngundang kula. Kula tesik dugi Demak, salat maghrib, bar salat maghrib kula ditelepon Gus Ubed Probolinggo, adiknya Bunyai Hasan Mutawakil. Nelpon saya habis maghrib. Yi, niki kadose Pak Fahrozi estu dipun gantos yi. Wong sampun kalih dinten kepengker didhawuhi kemas-kemas dari rumah dinas. Kados gentosipun antawisipun Pak Zainul Tauhid utawi Gus Yahya Sakup. Nggih pun sae pokoke digeti sing NU ngoten mawon terserah. Ngoten niku. Bab saya termasuk yang mengusulkan 7 kiai yang bersuara sampai istana. Ngoten niku. Injing Selasa pagi kula teng Tanjung Tani Kragan Rembang. Kula kumpulan kali badal-badal Thariqah Berjan sekabupaten Rembang plus sebagian Tuban kali Bojonegoro. Kula kumpul teng riku nggo ndonga bareng-bareng supaya Pak Jokowi enggal ganti Pak Fahru Rozi. Selasa sore Gus Yakut dipanggil Pak Jokowi untuk mengganti Pak Fahru Rozi. Jane asale Gus Yahya Sakup kamasene Gus Yahya mboten kersa lajeng adikipun. Rabu dilantik Kemis kondur teng Rembang sowan keng ibu lan keluarga Rembang. Dalu malam Jumat kliwon jam 1 bengi kula nembe rampung mujahadah teng Bulus. Ketua Ansor Wilayah Jawa Timur Gus Safik putrane Kiai Aman Tambak Beras nelpon kula Gus Safik.
Ketua Wilayah Jawa Timur. Yai, kula safik yai. Terus pundi Gus? Niki Gus Yakut badhe ngendikan dateng jenengan. Oh nggih 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 nggih. Terus ngendikon, anu nyuwun ngapunten yai. Kula dereng saged teng berjanji. Mboten napa-napa Gus, sing penting lancar sedaya. Monggo kula remen bingah ngoten. Pun ngono kuwi tok. Maka kemarin waktu waktu wisuda sarjana Setayan, Gus Yakut ngutus staf khusus teng Berjan. Gini ku ketua Densus 99 Pak Sinten Nur Zaman dengan kula. Kula sempat bincang-bincang. Niki kita sangat bersyukur. Mula coba bersyukur ning kudu prihatin nggih mboten niku lho. Soale yo wong ki nek entuk nikmat sing ra seneng mesti tambah nggih mboten niku lho. Mula iku mau hasbunallah untuk memerangi itu. Ngaten mawon sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.